Saudara, laga syarat gengsi antara Indonesia dan Vietnam diprediksi akan berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Dan langsung saja kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Selamat malam Bung Wes, apa kabar? Salam olahraga. Selamat malam, Mbak Valen. Salam olahraga, kabar baik. Kabar baik semoga selalu untuk Anda dan juga keluarga. Bung Wes, ini ada yang bilang kalau Indonesia versus Vietnam besok ini seolah seperti final sebelum final di grup A. Nah, ini akan membuat pertandingan ini panas sejak awal atau bagaimana prediksi Anda? Ya, saya ingin melihat situasi persepak bolaan di Asia Tenggara bahwa lawan-lawan kita itu sebenarnya paham bagaimana melawan Indonesia. Thailand, Vietnam, Malaysia itu paling pintar memancing emosi para pemain sehingga rusaklah tatanan struktur permainan sepak bola kita. Dan itu sudah dilakukan Thailand, Vietnam dua tim yang paling sering mengganggu belakangan ini. Meskipun kalau kita merunut kehadiran pemain-pemain diaspora naturalisasi di Indonesia itu mulai membuat inferior kita terhadap Vietnam mulai luntur. Terbukti kita bisa mengalahkan mereka di Vietnam kan di kualifikasi Piala Dunia 2006 kemarin. Tapi saat ini momentum bagi kita untuk membuat kepercayaan diri makin tinggi. Jadi kalau kita bisa mengalahkan Vietnam, kita menghadapi Singapura itu agak lega lah karena posisi runner up pun paling tidak sudah diamankan. Tapi kita pasti harusnya ngincar juara grup supaya menghindari Thailand di semifinal. Kalau Anda lihat dari dua permainan sebelumnya dari masing-masing tim ya, ini bisa dibilang akan jadi ujian sesungguhnya bagi John Herdman, terutama di Piala AFF 2026. Nah, kalau kita melihat dari dua laga pertandingan hingga jelang esok lawan Vietnam, ini bagaimana menurut Anda pekerjaan Herdman? Yang kita tunggu adalah komposisi starting lineup. Apakah kemudian masih mencoba-coba atau sudah kembali menurunkan formasi seperti ketika menghadapi Timor Leste. Itu yang harus diberikan adalah komposisi terbaik. Sulit kalau di pertandingan penentuan seperti ini kita masih mencoba-coba komposisi seperti menghadapi kemarin Timor Leste berat. Jadi lawan Kamboja komposisi yang kita turunkan sejak awal itu mungkin akan diturunkan. Yang saya khawatirkan Mbak Valen adalah siapa yang akan melindungi Tom Haye dari gangguan pemain Vietnam. Jangan sampai Tom Haye yang sudah kelihatan lah menjadi nyawa permainan tim ini di dua pertandingan itu akan menjadi sasaran empuk dari gempuran pemain Vietnam sehingga kita bisa kehilangan motor permainan. Karena tanpa Tom Haye kelihatan sekali waktu lawan Timor Leste pun kita akan kesulitan ya bermain dengan perubahan-perubahan komposisi dan Tom Haye selalu menjadi tumpuan dan itu akan menjadi menurut saya gampang dibaca oleh lawan. Apakah menurut Anda Mitchell Baker besok juga akan dimainkan lagi, Bung Wesley? Wajah baru namanya. Harusnya tidak ada perubahan, Mbak. Kalau bagi saya komposisi depan itu sudah sangat baik, mungkin bahkan ada perubahannya ketika Ragnar dimainkan bersamaan melawan Vietnam, karena melawan Timor Leste, melawan Kamboja kan kita masih melihat belum ada permainan yang ideal di lini depan. Kalau mungkin kita memang bisa mengatakan Beckel sudah mencetak 4 gol, tapi kalau gaya bermain seperti kemarin akan mudah diantisipasi oleh Vietnam, jadi kita butuh elemen kejutan, dan elemen kejutan itu di setiap pertandingan kadang-kadang detail kecil itu bisa menjadi pembeda, dan itu yang kita tunggu dari starting lineup John Herdman. Apakah dia bisa memaksimalkan komposisi, memainkan pemain yang lebih agresif menyerang sejak awal, karena ketika Vietnam menghadapi Singapura kita melihat ada sedikit penurunan performa dari Vietnam, tapi lawan Indonesia itu akan berbeda lagi. Jadi acuan melihat Vietnam ketika menghadapi Singapura itu tidak bisa kita jadikan acuan, nanti akan seperti itu mereka menghadapi Indonesia. Oke, apakah besok komposisi pemain juga akan sama dengan starting line up yang kemarin main waktu lawan Kamboja? Mungkin di belakang sampai tengah ya tidak ada perubahan, tapi di depan ya, tadi saya katakan apakah elemen kejutan itu adalah dengan memainkan Ragnar Mangun sejak awal atau kembali posisi formasi lawan Kamboja. Kalau tidak ada elemen kejutan ini itu memudahkan Vietnam juga untuk membaca dan memberikan anti teori, karena
Vietnam yang tadi saya katakan ketika menghadapi Timor Leste bisa pesta gol 7, kita menghadapi Timor Leste babak pertama nggak bisa nyetak gol meskipun mereka sudah kena kartu merah di menit 24. Tapi ketika Vietnam mencetak gol, kita mencetak 3 gol dalam 8 menit, itu kan seperti menemukan angin second win, dan second win itu tuh sulit kita dapatkan menghadapi Vietnam. Jadi tidak bisa diharapkan kita mendapatkan angin segar di babak kedua lalu mencetak gol kemenangan. Vietnam tidak akan seperti Timor Leste yang memberikan peluang itu. Bu Wesley, ini juga menarik ya. Tadi Anda sempat mengatakan kalau Tom Haye ini sudah di-marking untuk pengawasan ketat gitu ya sama tim Vietnam. Ya. Nah ini siapa yang bisa kemudian jadi alternatif atau andalan lain untuk menggantikan Tom Haye di sini? Maksudnya oke lah main bersama dalam satu waktu gitu, tapi supaya kita nggak terpaku sama Tom Haye aja. Iya, ini pertanyaan yang kita selalu gaungkan di sejak pertandingan pertama lawan Kamboja, lawan Timor Leste. Tidak ada pemain yang bermain dengan karakter yang sama seperti Tom Haye. Ini PR bagi pelatih, meskipun pernah dia memainkan tim ini tanpa Tom Haye waktu masih ada Joe Pelopessi, tapi ini kan berbeda komposisinya. Itu yang kita tunggu. Kalau Mark Klok, Ivar Jenner tidak bisa melindungi Tom Haye, ini berbahaya bagi kita di pertandingan menghadapi Vietnam atau nanti Singapura. Jangan sampai Tom Haye ini yang menjadi incaran dan cedera. Kita ingat Vietnam itu berulang-ulang selalu saja bisa memancing para pemain, dan kalau kita mundur SEA Games bagaimana Evan Dimas diinjek kakinya kemudian cedera, nggak bisa keluar, nggak bisa bermain lagi sehingga kita kehilangan motor serangan. Ini yang kita khawatirkan, Mbak Valen. Jadi harus ada gaya bermain juga yang memberikan pengawalan bagi Tom Haye dalam pergerakannya yang sangat mobile kan. Kemarin sampai sebagai pertahanan juga ikut membantu di sisi kanan, itu berbahaya kalau Tom Haye keletihan juga. Sepanjang permainan kita lihat terlalu bergerak, terlalu leluasa dia. Jadi harus ada, bagi saya Mark Klok dan Ivar Jenner harus main lagi dari awal, dan dia menjadi pelindung bagi Tom Haye agar Tom Haye tidak terlalu luas area permainannya. Oke, tapi kalau Anda lihat dari segi permainan Indonesia, sebenarnya apa yang jadi kekuatan terbesar timnas Indonesia dan celah yang kemungkinan masih bisa dimanfaatkan Vietnam, Bung Wes? Pertanyaan menarik, karena bagi saya yang pertama sekali harus kita lihat adalah kepercayaan diri yang jauh berbeda dibandingkan kalau bicara 10 tahun. Jadi kepercayaan diri itu bisa membuat tactical game yang disusun oleh pelatih itu berjalan, Mbak. Itu pertama. Lalu kita punya pemain-pemain yang saat ini begitu baik dalam penguasaan bola, jarang kehilangan bola, jarang melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Itu poin kedua. Yang ketiga, kecepatan pemain-pemain kita mau tidak mau itu tetap menjadi kekuatan dan nyawa. Jadi pemain sayap kita ini masih menjadi salah satu opsi terbaik, meskipun saat ini akhirnya kita punya striker berposisi 9, Mitchell Baker, yang bermain di area-area yang menjadi nanti pelayanan dari sayap kita. Kalau sebelumnya kan Ole Romani bermain agak liar di luar kotak penalti. Nah, kalau Mitchell Baker adalah pemain yang kita tunggu gerakannya dalam kotak penalti. Itu kelebihan-kelebihan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Kelemahan kita, kalau kita lihat bagaimana area permainan kita, memang harus hati-hati karena serangan dominasi dari sayap kanan Vietnam itu akan mengincar sisi kiri pertahanan kita. Itu yang kita harus waspada, sisi kiri pertahanan kita masih dapat area ancaman nanti dari Vietnam. Oke, singkat saja Bung Wes, kalau kita ada kelemahan otomatis itu juga bisa menjadi acuan kita ketika melawan Vietnam. Apa yang kemudian bisa kita manfaatkan sebagai celah untuk bisa membobol gawang Vietnam? Ya, pertama komposisi jangan diganggu-ganggu lagi, berikan yang terbaik, lalu kemudian kepercayaan diri tetap harus dijaga, dan jangan lupa hindari terpancing emosi yang akan mengganggu struktur organisasi permainan yang sudah disiapkan. Lalu jangan pernah menghilangkan kekuatan kita bermain dengan counter attack yang cepat dari kedua sisi. Itu akan menjadi salah satu keancaman yang pasti akan diwaspadai oleh Vietnam. Pertama, jangan terpancing emosi aja, karena prediksi saya akan banyak pelanggaran-pelanggaran dan terancam cedera yang parah juga akan menghantui pemain kita, lalu emosi berlebihan, dan jangan sampai ada kartu merah yang keluar karena pemain kita tidak bisa menjaga emosi.
Oke, kita menantikan tontonan seru besok Senin, Bung Wes. Dan kita juga akan lihat bagaimana nanti wasit untuk menilai permainan, kelihatannya dengan waspada, dengan keras gitu ya untuk mengawasi pertandingan nanti. Terima kasih atas analisa Anda di Kompas Malam Kompas TV, Bung Wesley Hutagalung sebagai analis sepak bola. Salam sehat selalu dan salam olahraga. Salam olahraga.